Halo semuanya, berjumpa kembali di channel Blessing Science, channel pembelajaran kita. Baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita dan saat ini kita akan mempelajari tentang potensial listrik. Jadi kita akan belajar mengenai potensial listrik, seperti apa pembahasannya. Mari kita simak bersama-sama. Baik, jadi saat ini kita akan membahas mengenai potensial listrik. Namun sebelumnya, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai energi potensial listrik ya. Jadi sebelum memahami tentang potensial listrik, maka kita terlebih dahulu akan membahas mengenai energi potensial listrik. Nanti kita akan lihat hubungan antara energi potensial listrik dan potensial listrik ya. Ya, jadi teman-teman, energi potensial listrik itu merupakan salah satu bentuk energi potensial ya. Yang kita tahu energi potensial itu ada energi potensial gravitasi. Kemudian kita juga sudah mempelajari mengenai energi potensial pegas ya. Jadi ini adalah bentuk-bentuk energi potensial, yaitu energi potensial listrik, gravitasi, dan juga pegas ya. Jadi energi potensial listrik itu merupakan salah satu bentuk energi potensial. Nah, kalau energi potensial pegas itu berhubungan dengan gaya pegas. Kemudian untuk energi potensial gravitasi itu berhubungan dengan gaya gravitasi. Maka untuk energi potensial listrik ini berhubungan dengan gaya listrik ya, atau gaya elektrostatik. Ya, di gaya listrik atau gaya elektrostatis, atau kita kenal dengan gaya Coulomb ya. Jadi kita tahu bahwa energi potensial itu berhubungan dengan gaya-gaya tertentu ya. Jadi kalau energi potensial pegas dengan gaya pegas, gravitasi dengan gaya gravitasi, dan energi potensial listrik dengan gaya elektrostatis ya. Dan kemudian kita juga tahu bahwa hubungan antara energi potensial dan usaha itu kita bisa tuliskan, yaitu W sama dengan negatif delta EP ya. Jadi hubungan antara usaha dan energi potensial itu adalah W sama dengan negatif delta EP ya. Jadi usaha sama dengan negatif dari perubahan energi potensial. Nah, hubungan ini berlaku untuk ketiga jenis energi potensial ini ya. Nah, nanti dari hubungan ini teman-teman, kita akan mendefinisikan mengenai energi potensial listrik. Baik, jadi misalnya ini ada sebuah benda yang bermuatan. Nah, dalam hal ini benda ini bermuatan positif. Maka kita tahu bahwa di sekitar benda ini terdapat medan listrik yang disebabkan oleh benda ini ya teman-teman. Jadi misalnya di sebuah titik A, katakanlah ini di sebuah titik A, maka di titik A ini akan memiliki medan listrik dengan nilai tertentu ya. Kita katakan medan listrik di titik A ini sebesar E ya. Nah, kemudian kita tahu bahwa jika kita menempatkan sebuah muatan pada titik ini, jadi kita menempatkan sebuah muatan, katakanlah sebuah muatan Q pada titik ini, maka muatan ini akan mengalami atau akan merasakan gaya elektrostatik ya. Jadi muatan ini akan merasakan gaya elektrostatik akibat medan listrik yang ada di titik tersebut yang ditimbulkan oleh benda bermuatan ini. Sekali lagi, jika kita menempatkan muatan pada titik ini yang memiliki medan listrik dengan nilai tertentu, maka muatan ini akan merasakan gaya listrik atau gaya elektrostatik akibat medan listrik di titik tersebut yang dihasilkan oleh benda bermuatan ini. Nah, jadi teman-teman, karena muatan ini merasakan gaya elektrostatik atau gaya listrik, maka otomatis di titik ini memiliki energi potensial ya. Sekali lagi,
karena muatan ini merasakan gaya elektrostatik, maka di titik ini muatan ini memiliki energi potensial, yaitu energi potensial listrik. Nah, berapa besar energi potensial listrik yang dimiliki oleh muatan ini di titik A ini? Nah, itu yang akan kita tentukan saat ini ya teman-teman. Ya, baik. Jadi untuk menentukan energi potensial yang dimiliki oleh muatan Q di titik A, maka yang pertama adalah kita tentukan dulu sebuah titik. Jadi yang pertama kita tentukan sebuah titik di mana energi potensial di titik tersebut sama dengan 0 ya. Jadi untuk menentukan energi potensial listrik di titik A ini teman-teman, jadi kita tentukan dulu sebuah titik di mana energi potensial listrik itu sama dengan 0. Nah, titik yang dimaksud, jadi titik ini adalah tak berhingga. Nah, jadi teman-teman, pada titik yang tak berhingga atau tak hingga, itu energi potensial listrik di titik tersebut itu sama dengan 0 ya. Kenapa? Karena tidak ada medan listrik yang dihasilkan di titik tersebut oleh benda bermuatan ini. Jadi energi potensial listrik di titik tersebut sama dengan 0. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan titik di mana energi potensial listriknya itu sama dengan 0, nah sekarang misalnya muatan Q ini kita bawa dari titik tak hingga tersebut menuju ke titik A ya. Jadi sekali lagi muatan Q ini sekarang kita bawa dari titik yang tak berhingga tadi yang energi potensial listriknya sama dengan 0 menuju ke titik A ya, menuju ke titik A yang berjarak tertentu terhadap benda bermuatan ini. Maka usaha yang dilakukan oleh gaya elektrostatik, jadi besarnya usaha yang dilakukan oleh gaya elektrostatik untuk membawa muatan Q ini dari titik tak hingga menuju ke titik A itu sama dengan negatif delta EP ya. Jadi W sama dengan negatif delta EP. Ini yang di awal tadi saya jelaskan hubungan antara energi potensial dan usaha. Jadi sekali lagi, usaha yang dilakukan oleh gaya elektrostatik untuk membawa muatan ini dari titik tak hingga menuju ke titik A itu sama dengan negatif delta EP, atau bisa saya tuliskan W sama dengan negatif, ini berarti energi potensial akhir kurang energi potensial awal ya. Berarti usahanya sama dengan perubahan negatif perubahan energi potensial. Berarti negatif dari energi potensial akhir kurang energi potensial awal, maka W sama dengan negatif. Nah, kita tahu energi potensial akhir yaitu energi potensial yang dimiliki muatan di titik A ya. Nah, berarti ini kita tulis energi potensial di titik A kurang, nah energi potensial awal itu kita tahu nilainya adalah 0 karena dia posisi mula-mulanya yaitu di titik tak hingga. Sehingga di sini kita tulis W sama dengan negatif energi potensial di titik A, atau energi potensial di titik A sama dengan negatif W ya. Jadi di sini teman-teman ya, ini ya teman-teman, jadi energi potensial di titik A itu sama dengan negatif W. Nah, dari persamaan ini atau dari rumus ini kita dapat mendefinisikan mengenai energi potensial. Energi potensial listrik maksud saya ya, yaitu energi potensial listrik ini didefinisikan sebagai, jadi energi potensial listrik itu didefinisikan sebagai negatif usaha yang dilakukan oleh gaya elektrostatik ya. Jadi energi potensial listrik
di titik A ya, maksud saya. Jadi energi potensial listrik di titik A itu didefinisikan sebagai negatif usaha yang dilakukan oleh gaya elektrostatik untuk membawa muatan ya, untuk membawa muatan Q dari titik tak hingga menuju, atau dari titik tak hingga menuju titik A atau ke titik A ya. Ya, baik teman-teman. Jadi dari sini kita mendefinisikan energi potensial listrik di titik A ya. Jadi energi potensial listrik di titik A itu didefinisikan sebagai negatif dari usaha yang dilakukan oleh gaya elektrostatik untuk membawa muatan Q dari titik tak hingga menuju ke titik A. Jadi dari titik tak hingga ke titik A ya. Jadi demikian teman-teman untuk energi potensial listrik yang ada di titik A ya. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya kita ambil titik yang lain? Misalnya kita ambil titik ini, titik B. Nah, pertanyaannya adalah berapa besar energi potensial di titik B ya, yang di titik B akibat benda bermuatan ini ya teman-teman. Nah, maka kita definisikan energi potensial listrik di titik B itu sebagai negatif usaha yang dilakukan oleh gaya elektrostatik untuk membawa muatan dari titik tak hingga menuju ke titik B. Jadi energi potensial di titik B ini ya teman-teman berarti negatif dari usaha yang dilakukan oleh gaya elektrostatik untuk membawa muatan dari titik tak hingga menuju ke titik B. Ya, demikian teman-teman definisi dari energi potensial listrik. Kemudian setelah kita mendefinisikan energi potensial di titik A ya ataupun di titik B, nah sekarang kita bisa mendefinisikan mengenai potensial listrik ya. Nah, potensial listrik di titik A ya, jadi potensial listrik di titik A didefinisikan sebagai, jadi V sama dengan ya, nah ini potensial listrik disimbolkan V ya. V sama dengan energi potensial di titik A per Q ya. Nah, jadi potensial listrik di titik A adalah energi potensial yang dimiliki oleh muatan di titik A tadi dibagi dengan muatan yang berada di titik A ya. Itu adalah definisi dari potensial listrik ya. Jadi sekali lagi potensial listrik di titik A adalah energi potensial listrik di titik tersebut dibagi dengan muatan yang kita tempatkan di titik tersebut ya. Kira-kira seperti itu ya teman-teman definisi dari potensial listrik. Nah, kemudian perlu kita ingat bahwa potensial listrik di titik A ini, jadi potensial listrik di titik A, jadi potensial listrik di titik A dihasilkan oleh benda bermuatan ya. Nah, ini yang harus kita ingat ya teman-teman, bahwa potensial listrik di titik A itu dihasilkan oleh benda bermuatan. Jadi potensial listrik di titik A ini ataupun nanti potensial listrik di titik B itu dihasilkan dari benda bermuatan ini ya teman-teman. Nah, bukan oleh muatan yang ada di titik A tersebut ya. Sekali lagi, potensial listrik di titik A itu dihasilkan oleh benda bermuatan. Jadi ini benda yang bermuatan positif ini, bukan oleh muatan yang ada di titik A. Jadi teman-teman, sekalipun misalnya di titik A ini tidak ada muatan ya, kira-kira seperti ini. Jadi sekalipun di titik A tidak ada muatan, tetapi di titik A tersebut memiliki potensial listrik karena dia dihasilkan oleh benda yang bermuatan ini. Nah, salah satu cara untuk menghitung potensial listrik di titik A yaitu kita mencari energi potensial listrik di titik A dibagi dengan
muatan yang nanti kita tempatkan di titik tersebut ya, yaitu energi potensial di titik A dibagi muatan yang kita tempatkan di titik tersebut. Tapi ingat bahwa potensial listrik di titik A itu dihasilkan dari benda yang bermuatan positif ini ya. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita tahu potensial listrik itu adalah besaran skalar. Jadi potensial listrik itu disimbolkan dengan V. Ini adalah besaran skalar ya. Nah, jadi potensial listrik itu besaran skalar. Jadi kita cukup menentukan besar atau nilainya saja, tidak perlu menentukan arahnya ya. Tidak seperti gaya elektrostatik ataupun medan listrik yang merupakan besaran vektor. Nah, karena potensial listrik ini besaran skalar, maka nilainya atau besarnya bisa bernilai positif atau bisa juga bernilai negatif ya. Baik, sekali lagi, karena potensial listrik ini besaran skalar, maka dia bisa bernilai positif ataupun juga bisa bernilai negatif. Nah, satuan dari potensial listrik, satuan potensial listrik itu adalah volt ya teman-teman. Nah, satuan dari potensial listrik itu adalah volt ya. Nah, kemudian untuk satuan dari energi potensial listrik itu kita tahu adalah joule ya. Dan satuan dari muatan listrik itu adalah coulomb ya. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini kita sudah mendefinisikan mengenai energi potensial listrik dan potensial listrik, dan kita juga sudah bisa melihat hubungannya ya teman-teman. Nah, ya. Nanti dari rumus ini kita juga bisa peroleh bahwa energi potensial listrik di titik A itu sama dengan V di titik A dikali dengan Q. Ya, jadi dari rumus ini ternyata kita bisa hitung berapa besar energi potensial listrik di titik A. Berarti itu sama dengan potensial listrik di titik A dikali dengan muatan yang kita tempatkan di titik tersebut ya. Jadi misalnya teman-teman, kita sudah tahu nilai dari potensial listrik di titik A. Karena potensial listrik ini ditimbulkan oleh benda bermuatan ini kan. Jadi misalnya di titik A sudah memiliki potensial listrik dengan nilai tertentu. Jika kita menempatkan muatan di titik tersebut, maka kita bisa mengetahui energi potensial listrik di titik A, yaitu potensial listrik di titik A dikali dengan muatan yang kita tempatkan di titik tersebut. Ya, jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman, hubungan antara energi potensial listrik dan potensial listrik ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, semoga bermanfaat. Mungkin sampai di sini dulu penjelasan saya saat ini. Sampai kita berjumpa di video pembelajaran kita yang berikutnya.